Nah, ini dia teman-teman hasilnya, onde-onde yang super lembut. Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya di channel Dapur Bisnis. Kali ini saya akan membuat jajanan tradisional onde-onde yang super enak dan nggak akan kempes dan nggak meletus saat digoreng. Oke, sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung saja ya subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sekarang kita ke bahan-bahan untuk kulitnya dulu. Ini ada 250 gram tepung ketan, 25 gram tepung beras, secukupnya garam, lalu ada 70 gram gula halus. Ini gula pasir halus ya. Jika teman-teman di rumah nggak ada, bisa menggunakan gula pasir biasa tapi dilarutkan dulu dengan air panas atau air hangat. Nah, ini ada 170 ml air. Ini nanti akan saya hangatkan dulu. Nah, kemudian ini kentang 50 gram. Kentang yang sudah saya kukus dan saya haluskan, ini 50 gram. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya. Nah, ini saya ada bahan untuk isiannya. Ini ada 100 gram kacang hijau kupas ya. Ini sudah saya rendam selama 2 jam dan sudah saya kukus kurang lebih 30 menit. Lalu ada 1 lembar daun pandan, 50 gram gula pasir dan secukupnya garam. Ini ada 100 ml santan. Dan ini ada wijen untuk balutannya nanti. Sekarang ke proses pembuatan. Sekarang saya akan haluskan dulu kacang hijau kupasnya. Ini saya menggunakan blender. Apapun alatnya bisa ya, bisa ditumbuk juga bisa. Ini saya menggunakan blender saja. Kemudian gula pasir dan garam, lalu santan. Sekarang saya akan blender dulu. Jadi ini di blender sampai halus ya. Nah, kalau sudah lembut seperti ini siap untuk dimasak. Sekarang adonan untuk isiannya masak dulu menggunakan api kecil sambil terus diaduk. Dan saya masukkan juga daun pandannya. Ini dimasak sampai kadar airnya itu benar-benar kering, nggak ada. Jadi nanti biar bisa dibentuk. Jangan lupa untuk cek rasanya juga. Ini sambil terus-terus diaduk ya, supaya biar nggak gosong. Nah, ini sudah cukup ya. Airnya juga udah kering ini. Sekarang akan saya dinginkan dulu, kemudian siap untuk dipulung. Nah, sekarang saya akan mulai memulung ini ya. Ini akan saya bentuk-bentuk. Ini bisa dikira-kira atau bisa ditimbang ya teman-teman. Kalau ditimbang sekitar 10 gram. Ini ditimbang. Kalau nggak ada timbangan teman-teman bisa dikira-kira aja. Nah, kalau 10 gram ini segini. Ini 10 gram ya. Lakukan semuanya sampai adonan selesai. Ini akan saya timbang lagi. Jadi kalau teman-teman di rumah nggak ada timbangan bisa dikira-kira. Jadi 10 gram itu segitu ya. Nah, kalau teman-teman belum mau membuat onde-onde, jadi isiannya ini bisa disimpan di kulkas dulu, di freezer ya. Jadi bisa digunakan lagi. Nah, ini ya teman-teman, ini isiannya sudah jadi, sudah saya bulatkan semua dan ini akan saya sisihkan dulu. Sekarang saya akan menyiapkan wadah dulu. Ini saya akan membuat kulitnya. Masukkan tepung ketannya. Ini semua dimasukkan ya. Kemudian saya masukkan tepung berasnya. Lalu gula halus dan garam, kemudian kentang, ini akan saya aduk dulu
sampai rata. Kalau sudah, masukkan air hangatnya sedikit demi sedikit sambil diaduk. Sekarang akan saya uleni pakai tangan, dan ini diuleni sampai kalis ya teman-teman. Dan sekarang saya mau memasukkan 1 sendok makan margarin yang sudah saya lelehkan. Ini akan saya masukkan. Nah, ini sudah bisa dibentuk ya teman-teman, dan sekarang akan saya bentuk dulu. Sekarang saya akan mulai membentuk adonan kulitnya dulu ya. Ini bagian adonan kulitnya saya timbangi. Kalau teman-teman gak ada timbangan di rumah, bisa dikira-kira aja. Ini saya timbang sekitar 25 gram dan atau sesuai selera. Ini akan saya timbang semua ya, jadi nanti tinggal mengisi dengan isian kacang hijau. Nah, ini sudah saya timbangi semua. Sekarang akan saya bulat-bulatkan dan saya isi dengan kacang hijaunya. Ini akan saya bulatkan dulu. Jadi untuk adonan yang belum dibentuk sebaiknya ditutup menggunakan kain bersih agar permukaan tidak kering. Nah, kayak gini ya. Ini kemudian akan saya pipihkan. Lalu saya masukkan kacang hijaunya. Nah, ini ditutup sampai benar-benar rapat. Kemudian saya bulat-bulatkan lagi. Ini dibulat-bulatkan sampai mulus dan sampai benar-benar tertutup. Nah, ini sudah mulus ya. Ulangi sampai semua adonan habis. Nah, ini sudah saya bulatkan semua ya, sudah saya kasih isi juga. Sekarang akan saya balutkan dengan wijen. Ini akan saya baluri dengan wijen dulu. Di sini saya ada air biasa, jadi nanti sebelum saya balutkan ke wijen, saya celupkan ke air dulu sebentar saja supaya permukaan basah dan wijen menempel dengan rata. Nah, kayak gini, ini dicelupkan sebentar saja, diguling-gulingkan, kemudian taruh di wijen sambil dipadat-padatkan ya. Kayak gini dipadat-padatkan supaya wijen bisa menempel. Lakukan semuanya sampai adonan habis. Nah, ini ya teman-teman hasilnya setelah dikasih wijen kayak gini. Sekarang siap untuk digoreng. Nah, ini saya mau menggoreng onde-ondenya dulu ya teman-teman, dengan api kecil saja. Jadi selagi minyaknya masih hangat, segera onde-ondenya dimasukkan. Jadi jangan tunggu panas dulu baru dimasukkan. Jadi selagi masih hangat itu baru dimasukkan ya. Dan ini juga sudah mulai hangat. Sekarang saya akan memasukkan. Ini nanti kalau sudah mengapung, jadi harus sambil diaduk pelan. Jadi apinya kecil saja ya teman-teman. Dan jangan lupa kalau mau menggoreng onde-onde itu minyaknya harus hangat. Jadi jangan sampai panas. Itu salah satu tips supaya kalau menggoreng onde-onde itu nggak meletus. Nah, jadi ya teman-teman, untuk nanti menggoreng yang kedua dan selanjutnya, teman-teman bisa matikan api kompor dulu. Nanti tunggu sampai 2-3 menitan supaya minyaknya itu kembali hangat dan bisa langsung dimasukkan onde-ondenya, kemudian dinyalakan kembali api kompornya. Nah, ini juga sudah kelihatan mengembang ya teman-teman. Ini nanti juga akan mengapung.
Jadi diaduk seperti ini, sambil diputar-putar gini ya. Jadi nanti matangnya biar merata. Nah, ini sudah mulai matang ya. Sebentar lagi akan saya angkat. Ini akan saya angkat. Kemudian saya tiriskan. Ini kompornya akan saya matikan dulu. Nanti akan saya tunggu 2 menitan biar hangat dulu. Kemudian akan saya masukkan lagi adonan yang lain yang belum digoreng. Kemudian saya nyalakan kembali dengan api kecil. Nah, ini ya bedanya. Ini mengembang ya teman-teman. Seperti ini. Ini akan saya sisihkan dulu. Kemudian nanti semuanya akan saya goreng. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Onde-onde yang super lembut. Kayak gini. Nah, itu lembut banget ya. Ini juga cocok kalau teman-teman mau jualan, bingung mau jualan apa, ini bisa dijadikan ide usaha. Kayak gini kalau mau berjualan, saya kasih salah satu contoh, bisa ditaruh di tempat kayak gini. Ini styrofoam yang paling kecil. Kayak gini, dialasi kertas minyak, kemudian dikasih ini bisa diisi 4, bisa diisi 5 seperti ini. Nah, kayak gitu udah kelihatan cantik ya. Bisa ditaruh di tempat mika juga bisa, styrofoam kayak gini juga bisa ditutup seperti ini. Sekarang kita lihat dalamnya. Ini tuh lembut sekali teman-teman, kayak gini. Nah, kan ini lembut banget, rasanya juga pas, enak, manis kayak gini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai dan semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, langsung aja ya subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.